Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dendros pada acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kesempatan ini Anda sedang menunggu detik-detik berbuka puasa, atau Anda sedang berada dalam perjalanan, atau bersama keluarga berkumpul mendengarkan ceramah Ramadan, kultum Ramadan, ataupun juga sedang menikmati istirahat dan kesibukan lainnya. Tapi yang jelas sebentar lagi kita akan berbuka puasa, karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Atau Anda sedang menyaksikan pada pagi hari, apakah menjelang sahur atau setelah sahur, atau dalam kondisi bagaimanapun juga, waktu apa saja, tapi yang jelas kita sedang berada di bulan Ramadan. Topik kali ini yaitu bagaimana Rasul berpuasa. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah puasa. Di awal puasa beliau kumpulkan para sahabat, lalu Rasul memberikan taujih, memberikan pengarahan, memberikan ilmu berkaitan tentang ibadah puasa. Apa keutamaan ibadah puasa itu? Hal-hal yang membatalkan atau aspek-aspek yang berkaitan dengan puasa, khususnya puasa Ramadan. Samping itu juga Rasul telah mempersiapkan puasa itu dengan puasa yang dilakukan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Bukan Rasul tak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan full tanpa persiapan, tapi Rasul mengajar, mendidik kita agar juga menambah ilmu, menambah amal sebelum Ramadan. Menghadiri majelis taklim yang berkaitan tentang fikih siam atau ibadah Ramadan. Begitu juga puasa di bulan Rajab dan Sa'ban itu untuk melatih diri. Ini sebuah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita menambah ibadah sebelum Ramadan, mempersiapkan ini, sehingga ketika Ramadan datang kita siap melaksanakannya dengan prima, sehat fisik dan mental, sehat ekonomi, sehat pemikiran, sehat ilmu, sehingga masuk Ramadan kita sudah mantap. Ketika berada di bulan Ramadan, hal itu akan bergulir sehingga ibadah Ramadan kita itu maksimal. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan. Ketika melaksanakan ibadah puasa, Rasul berusaha untuk pertama memelihara saum, memelihara puasa, agar puasa itu tidak sia-sia, yang hanya menghasilkan haus, lapar, dan letih saja. Tak mau kita begitu. Nah, puasa itu agar bernilai, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Di antaranya berbuka di awal waktu, ini sunnah Rasul. Kemudian sahur di akhir waktu. Nah, bukan persoalan kita mampu atau tidak menahan, tapi ini sunnah Rasul. Kita mencari berkah dari sunnah itu. Kemudian juga menahan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa, agar sampai ibadah kita itu sia-sia, agar berkualitas. Jaga indera kita, mata, tangan, dan seluruh indera kita jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan mungkin menghapuskan ibadah puasa. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh
Bukhari, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ufiro lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan niat yang baik, perhitungan yang matang, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, perhitungan. Jangan sampai ibadah puasa itu sia-sia. Dia jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini cara memelihara puasa. Ditambah dengan amal-amal sunnah di dalam bulan Ramadan. Kita pelihara puasa kita, jangan sampai sia-sia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah adalah mesra dengan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan ini sering sekali ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah untuk di samping membacakan Al-Quran dan juga menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Sebagai mukmin, sebagai orang beriman, kita juga dituntut agar membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, sehingga mesra dengan Al-Quran. Al-Quran mungkin tadi berada di atas lemari yang sudah berjamur, yang sudah banyak debu. Kita turunkan kembali, kita bersihkan. Mungkin selama ini kita tidak pernah baca Al-Quran. Kita buka kembali dengan penuh penyesalan, dengan penuh kehati-hatian, kita isi waktu kita dengan baca Al-Quran. Rasulullah, mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah limau, buah turjah, yang aromanya nikmat, rasanya juga manis, buah turjah. Sedangkan mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran seperti buah tamar, yang lezat rasanya tapi tak berbau, tidak ada aromanya. Membaca Al-Quran itu kata Rasulullah pahalanya satu huruf itu satu. Nah, satu huruf itu balasan pahalanya adalah 10. Alif lam mim kata Rasulullah itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Kita hanya membaca alif lam mim 30 pahala. Apalagi satu ayat, satu juz, apalagi sampai khatam. Sehingga sia-sialah kita yang tidak menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Sehingga jadikan Ramadan itu kita mesra dengan Al-Quran. Seorang ulama besar bernama Ibnu Taimiyah, barang siapa yang beriman kepada Allah tapi dia tidak mau membaca Al-Quran, berarti dia telah mencampakkan Al-Quran. Barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian membaca Al-Quran tapi enggan untuk mengkaji isinya, berarti dia juga telah mencampakkan Al-Quran. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia baca Al-Quran, dia kaji isinya, tapi dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran itu, berarti dia juga telah mencampakkan Al-Quran. Sehingga kewajiban kita yang pasti seorang mukmin itu adalah membaca Al-Quran, mengkaji isinya, dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Itu baru mantap. Apalagi Ramadan, kita selalu dekat dengan Al-Quran. Apakah membacanya, mentadabburnya, mengkaji isinya. Ini dilakukan Rasulullah dan para sahabat ketika Ramadan. Mereka mesra dengan Al-Quran. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan aktivitas yang bermanfaat yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aktivitas ketiga yaitu mengurangi tidur. Ya, bukan berarti kita tidak boleh tidur, tapi mengurangilah. Kalau kita umpamanya sudah subuh tidur, lalu sampai zuhur, lalu salat zuhur, kemudian tidur lagi sampai asar, bangun salat asar, tidur lagi sampai maghrib, dan bangun ketika saat berbuka. Ini puasa atau latihan tidur? Ya, jadi harus jelas-jelas ini. Orang puasa itu bukan harus bermalas-malasan, bukan harus mengisi waktu dengan tidur saja. Tidak boleh. Rasul dan para sahabat di bulan Ramadan lah aktivitas dakwah, aktivitas jihad sering dilakukan. Jadi kurangilah waktu tidur di bulan Ramadan ini.
apalagi setelah subuh kita makruh hukumnya untuk tidur kembali. Ya, ingin tidur juga umpamanya nantilah sekitar jam 7:30 setelah sholat duha baru tidur. Tapi yang lebih baik itu Rasul mengajarkan tidur adalah setelah zuhur, hanya beberapa waktu. Ya, kemudian bangun dengan aktivitas lainnya. Jadi jangan sampai kita malah menambah porsi tidur ketika bulan Ramadan yang seharusnya dikurangi. Apalagi mendekati akhir Ramadan. Rasul itu malam hari jarang sekali ya mengisi waktu dengan tidur, tapi tambah dengan aktivitas. Bahkan dia bangunkan keluarganya untuk sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan aktivitas amaliyah ibadah lainnya. Yang keempat, di akhir Ramadan usahakan untuk iktikaf. Ini masih dianggap hal yang asing bagi masyarakat kita. Jarang masjid yang mengadakan acara untuk iktikaf, mengajak jamaahnya. Tapi beberapa orang itu sudah mulai datang di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan untuk iktikaf. Nah, beberapa pengurus saja. Tapi seharusnya digalakkan ini. Bagaimana pengurus jamaah masjid itu mengaktifkan ya iktikaf di masjid di akhir Ramadan. Dan ini merupakan amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, sebagaimana tadi bahwasanya Rasul mengisi waktu malam itu dengan qiyamul lail. Jadi jadikan waktu kita malam hari itu yang kelima yaitu qiyamul lail, menegakkan Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, dia sholat di malam Ramadan itu, aktivitas ibadah lainnya, dia tidak sebatas tarawih, tapi tambah dengan tahajudnya, witirnya, amal-amal lainnya, sehingga Ramadan itu ya penuh berisi suasana ruhani di rumah itu terhadap pribadinya dan keluarganya. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu ya di bulan Ramadan untuk malamnya kita qiyamul lail. Ya, kurangi aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Bahkan stop segala aktivitas itu. Sehingga nanti ketika Ramadan berakhir, kita sudah terbiasa untuk tidak melaksanakan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kita mampu begadang bermalam-malam, menyaksikan televisi, menyaksikan pertandingan bola dan segala macam, tapi untuk qiyamul lail, untuk beribadah di malam Ramadan kita nggak mampu. Ini sebuah tantangan. Ya. Yang keenam, sebuah kebahagiaan bagi orang yang mau dan mampu untuk memberi buka puasa kepada orang lain. Jadi memberi buka puasa walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, itu berarti telah memberikan, menabung, mengambil pahala dari orang itu, mendapatkan pahala. Apa kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Ini kelebihan Ramadan, memberi buka puasa. Tidak perlu banyak, 2-3 orang mungkin kita undang, atau umpamanya kita membuat apa di rumah, diberikan kepada tetangga, saudara sekitar rumah kita. Nah, ini aktivitas yang perlu dilakukan. Bagaimana Rasul itu mengisi Ramadannya. Demikian pula para sahabat. Ini juga seharusnya sebagai mukmin kita lakukan. Mudah-mudahan cara masikat ini ada manfaatnya. Yuk, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berlalu sia-sia begitu saja. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.